faktanya semua rumah manusia pasti ada hantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ya, berbicara mengenai rumah, ya tentunya rumah itu digunakan untuk tempat tinggal kita. Tapi asal kalian ketahui juga, kita sebagai manusia pasti hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak terlihat ataupun tak kasat mata. Ya, bisa disebut dengan hantu, ya. Kita sebutnya simpel dengan hantu saja. Alasan, ada beberapa orang yang tanya, "Ki, kenapa sih rumah saya itu kok kayaknya singup, kok kayaknya nggak enak ditinggali, nggak nyaman, kok ada yang seperti ngawasi, ada hantunya," paling gitu Ki. Nah, jadi banyak yang tanya itu, makanya saya bahas di sini. Kenapa sih rumah Anda itu kok serasa ada hantunya? Bagaimana sih penyebabnya? Apa yang menyebabkan tadi kok rumah Anda bisa ditinggali hantu? Faktanya, ya, faktanya semua rumah manusia pasti ada hantunya. Ya, fakta ini. Semua rumah pasti ada makhluk halus, makhluk gaib. Ya, bukan hanya hantu tetapi malaikat, kemudian ada juga jin juga. Jin itu bangsanya hantu. Hantu itu sebutan yang paling umum baru-baru ini saja. Yang asli adalah jin, ataupun kita sebut hantu aja ya. Hantu. Ada semua itu. Tapi kenapa kok ada yang merasakan kok saya nggak nyaman Ki, kok saya rasanya nggak betah tinggal di rumah, rasanya cekcok terus, kepingin marah. Nah, itu adalah energi buruk yang ditimbulkan hantu yang negatif. Nah, itu loh. Kenapa Ki kok bisa ada di tempat saya? Yang pertama, alasan hantu itu menimbulkan energi negatif adalah kelakuan pemilik rumah. Ya, mungkin jauh dari sang pencipta, ya kan? Kemudian dia melakukan hal-hal yang negatif di dalam rumah, ya, sering gosip lah, ya, kemudian mengatain orang, itu akan menimbulkan energi negatif, dan itu akan memicu hantu-hantu negatif itu suka di situ karena auranya negatif, gitu loh, ya, nimbrung di situ. Atau yang ketiga, mungkin hantu itu bisa datang karena kiriman orang lain, bisa, ya, karena mungkin Anda punya musuh atau lain sebagainya, bisa saja, ya. Semua itu bisa muncul di dalam rumah rata-rata karena kelakuan orang di dalam rumahnya, begitu, ya. Apakah tidak ada hal lain Ki? Saya rasa tidak, ya, karena Anda sendiri. Ini cerita dari saya pribadi. Ketika saya pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, saya selalu dikasih tahu sama orang tua ataupun mertua saya, di sini tuh ada yang namanya gendruwo, ya kan? Ada gendruwo, ada tuyul 3, kemudian apalagi pocong 1 di depan. Ya, cukup itu. Itu yang selalu dikatakan mertua saya. Sering mengganggu di rumah, kemudian dan lain sebagainya. Awal-awal saya merasakan, kok bener ya? Gitu. Loh, kok bener gini dan lain sebagainya. Ya, ternyata mereka itu semua itu betah di situ karena auranya masih negatif di situ. Nah, setelah saya datang, saya ngobrol sama istri saya, apakah benar sepertinya semacam ini? Iya, katanya iya. Gitu. Kemudian selang berapa bulan saya tinggal di situ, malah ada datang lagi, malah nenek-nenek bentuknya. Sering ada di belakang istri saya. Ini kisah nyata dari saya pribadi. Saya mengatakan, itu sopo? Itu siapa itu? Nah, di belakang istri saya itu ada mbah-mbah yang selalu mengganggu istri saya. Suatu malam istri saya itu kerasukan mbah-mbah tadi dan mengatakan, mengigau, kembalikan anak saya. Saya lupa namanya. Satu namanya itu Mawar, satu nama siapa itu? Pokoknya nama anak kecil, wanita. Ada 2. Tolong kembalikan anak saya. Nah, saya mengatakan, loh, ini masalahnya apa? Ini kok ganggu saya itu ngapain? Terus sambil baca ayat suci Al-Quran, kemudian saya tantang, kalau kamu nggak keluar dari sini, saya hancurkan kamu. Semenjak saat itu sudah tidak ada nenek-nenek itu.
ya, tidak ada nenek-nenek itu. Nah, gimana ceritanya Ki? Yang itu anak kecil 3 tuyul atau apa itu, kemudian pocong 1 di depan, kemudian genderuwo ataupun apa namanya itu, buto atau apa sebutannya ya, karena besar, hitam, matanya merah 2. Kalau yang anak kecil itu memang iseng, saya tidak terganggu, malah lucu, sering lewat gitu, lewat-lewat di apa namanya, lorong rumah begitu, rumah saya sekarang ini, rumah saya sekarang ini. Anak kecil itu kadang mengagetkan saya ya, saya mengatakan, ojo ganggu, tak suwaduk loh. Saya tendang loh nanti, kan namanya hantu kecil, kalau ditendang kan terlempar kan lucu kan gitu loh. Nah itu, semenjak saat itu juga saya mengatakan sesuatu yang ingin nantangin dia, nah itu nggak berani. Nah yang di depan nih, pocong katanya ada, saya merasakan di sana ada makhluk, ya sudah, ibaratnya apa ya, pembersihan itu nggak ada gunanya sih, soalnya langsung dibuang aja. Nah yang genderuwo ataupun buto hijau atau apa itu ya, yang besar begitu, kalau di Jawa Timur namanya dalbo. Dalbo itu sebangsa genderuwo yang tidak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk, besar, matanya merah, ngeliatin aja. Nah itu loh, masih ada sampai sekarang, tidak mengganggu sama sekali begitu loh. Nah yang bikin nggak enak itu ya tadi, datangnya mbah-mbah sama si pocong itu. Ya mohon maaf, mungkin ini kisah masa lalu dari mertua saya sih, karena banyak masalah dulu begitu. Sekarang sudah mereka semua sudah meninggal, sudah almarhum, almarhumah ya, energinya sudah hilang karena dulu, karena pemilik rumah yang menjadikan itu nggak enak, nggak nyaman gitu loh ya. Oke, jadi paham ya, dari cerita itu kita bisa dapat gambaran bahwa kalau di rumah Anda sekarang ini ada yang namanya nggak nyaman ya, banyak masalah datang ya, kemudian Anda mengatakan, oh ini gara-gara hantu ini, ya mungkin saja begitu ya. Bersihkan sendiri bisa ya, cari referensi di luar sana juga bisa, atau kalian panggil saja pemburu hantu semacam itulah ya. Oke, semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Sekian dari saya, kita lanjut di next video ya, jangan lupa subscribe tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.